Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini akan saya berikan beberapa contoh. Ya, yang pertama, sebuah tangga bersandar pada dinding. Jika jarak kaki tangga dengan dinding 5 meter dan tinggi tembok yang dicapai ujung tangga adalah 12 meter, hitunglah panjang tangga tersebut. Ya, kita selesaikan. Pertama kita sketch ya, sketsanya. Ya, seperti ini. XY ini adalah jarak kaki tangga dengan tembok. Kemudian YZ ini adalah tinggi tembok yang dicapai ujung tangga. Kemudian XZ-nya adalah panjang tangga. Ya, sehingga panjang tangganya adalah XZ sama dengan akar ya XZ kuadrat ditambah YZ kuadrat ya. Karena XZ-nya ini adalah sebagai sisi miring atau hipotenusanya ya. Sehingga XZ sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, XZ sama dengan akar 25 tambah 144. Ya, XZ sama dengan akar 169. Ya, akarnya berapa? Ya, 13 ya. Ya, jadi tinggi tangga adalah 13 meter. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di atas tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Pertanyaannya, hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Ya, kita selesaikan. Ya, kita sketch dulu ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, AB ini adalah jarak anak di tanah atau di atas tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Ya. Kemudian AC ini adalah panjang benangnya 250 meter. Kemudian BC ini adalah tinggi layang-layang ya. Ya, kita hitung. BC atau tinggi layang-layangnya adalah akar. Ya, BC itu sebagai apa? Sisi siku-siku ya, berarti akar AC kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurangi AB kuadrat ya, sisi siku-siku yang lain ya. BC sama dengan akar 250 kuadrat dikurangi 70 kuadrat. Ya, 250 kuadrat itu 62500, 70 kuadrat 4900. Ya, sehingga BC sama dengan akar 57600. Berapa akarnya? Ya, 240 ya. Jadi ketinggian layang tersebut adalah 240 meter. Ya, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing 22 meter dan 12 meter, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Ya, kita sketch dulu ya. Ya, seperti ini. AB ini adalah tinggi tiang pertama 12 meter ya. Kemudian CE ini adalah tinggi tiang kedua 22 meter. Kemudian AE ini yang ditanyakan ya, panjang kawat penghubung antara ujung tiang pertama dengan ujung tiang kedua. Ya, pertama kita cari dulu panjang DE ya. Panjang DE kita cari dulu. Ini adalah CE dikurangi CD. Ya, CD itu sama dengan AB panjangnya. Berarti 22 meter dikurangi 12 meter. Ya, sama dengan 10 meter. Selanjutnya, ya kita perhatikan segitiga ADE ya. Ini AE sebagai sisi miringnya. AE sama dengan akar AD kuadrat ditambah DE kuadrat. Ya, AD kuadrat ditambah DE kuadrat ya. AE sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat 576, 10 kuadrat 100 ya. Sehingga AE sama dengan akar 676 ya. Berapa? Ya, 26 ya. Jadi panjang kawat penghubung adalah 26 meter. Kita lanjutkan. Ya, contoh yang keempat atau contoh yang terakhir ya. Seorang pilot helikopter berada pada ketinggian 12 km di atas permukaan laut. Melihat dua kapal laut yang sedang berlayar pada posisi garis lurus seperti gambar di samping. Ya, seperti itu. Jika jarak helikopter ke kapal A, ya ini ya, 20 km, dan jarak helikopter ke kapal D adalah 15 km,
Pertanyaannya, hitunglah jarak antara dua kapal tersebut, ya. Jadi disuruh mencari panjang AD nantinya, ya. Kita selesaikan. Ya, BD ini adalah jarak kapal pertama dan permukaan laut tepat di bawah helikopter. Sehingga panjang BD ini sebagai sisi siku-siku, ya, sama dengan akar DH kuadrat, ini sebagai sisi miringnya, dikurangi HB kuadrat. DH itu 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, ya, sama dengan BD sama dengan akar 225 kurangi 144, ya. BD sama dengan akar 81, ya. Berapa? 9, ya. Itu panjang BD. Selanjutnya kita perhatikan segitiga ABH, ya. Kita mencari panjang AB, itu adalah jarak kapal kedua dan permukaan laut tepat di bawah helikopter, ya. Sehingga panjang AB ini adalah akar AH kuadrat dikurangi HB kuadrat, ya. Kita masukkan AH itu 20, ya, 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. AB sama dengan akar 400 dikurangi 144. Ya, AB sama dengan akar 256, ya. Berapa? Ya, 16, ya. Jadi jarak kedua kapal atau AD, ya, perhatikan ya, AD ini adalah AB dikurangi BD. Ya, AB-nya itu berapa tadi? Ya, 16, ya, dikurangi BD 9, ya, sama dengan 7 meter. Ya, demikian untuk pembahasan soal. Selanjutnya kita ke latihan soal, ya, kerjakan di buku tugas. Ya, ini ada 3 soal. Yang pertama, sebuah tangga dengan panjang 15 meter disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga dari tembok 9 meter, pertanyaannya hitunglah tinggi tembok yang dicapai ujung atas tangga. Kemudian nomor 2, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan jauh 150 km ke arah timur. Kemudian dilanjutkan 80 km ke selatan, ya. Pertanyaannya, tentukan jarak kapal sekarang dari pelabuhan. Yang ketiga, sebuah helikopter terbang dengan ketinggian 28 km tepat di atas kapal yang tenggelam. Helikopter melaporkan kejadian tersebut ke pelabuhan terdekat dengan jarak 35 km. Pertanyaan yang A, buatlah sketsa keterangan di atas. Yang B, hitunglah jarak pelabuhan dengan kapal. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.